mencari Pak Antar, Pak. Agak melambat ini laptop saya ini. Penuhan. Sabar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Muhammad Haitan Rahman. Kemudian yang saya hormati para duta rumah belajar dan sahabat rumah belajar. Perkenalkan nama saya Syukron Fuad. Saya adalah sahabat rumah belajar dari Provinsi Lampung tahun 2020. Izinkan saya sedikit berbagi karya saya yang sangat sederhana, mudah-mudahan ini bisa membawa manfaat. Aplikasi Android ini dibuat untuk pembelajaran IPA SMP materi kalor. Tujuan, menjelaskan pengertian kalor, kemudian mendeskripsikan hubungan kalor dengan massa jenis zat dan suhu, serta mendeskripsikan hubungan kalor dengan wujud zat, menjelaskan grafik kalor, menjelaskan peristiwa kehidupan sehari-hari yang terkait dengan perubahan wujud benda setelah menerima atau melepas kalor. Kemudian menentukan macam-macam perpindahan kalor. Manfaat. Pengguna mampu menjelaskan pengertian kalor, kemudian pengguna mampu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kalor. Pengguna dapat menerapkan persamaan kalor untuk kenaikan suhu pada persoalan yang sesuai. Pengguna dapat menjelaskan pengertian kalor laten. Pengguna dapat menentukan kalor untuk perubahan wujud. Pengguna dapat menerapkan persamaan kalor lebur, kalor uap. Pengguna dapat menjelaskan grafik kalor. Pengguna mampu menjelaskan dan membedakan macam-macam perpindahan kalor. Sasaran atau target pengguna. Yang pertama, siswa SMP. Jelas ya, karena ini diperuntukkan untuk SMP. Yang kedua, guru SMP. Tool atau perangkat lunak yang digunakan ya. Pertama, Smart APP Creator atau SAC. Kemudian ada Drawmine atau Mind Mapping atau Mind Master. Kemudian saya menggunakan Canva. Kemudian aset-aset gambarnya saya mengambil dari Freepik, Pixabay, PNG3, kemudian Remove BG, Paint, dan Microsoft Word. Struktur sitemap yang dikembangkan dalam gambar atau nama file. Dalam file sitemap ya, peta konsep kalor, itu nanti saya tampilkan dalam bentuk Mind Master. Tampilan layout yang dipakai dalam file layout kalor. Nah ini saya cancel dulu karena ini terlalu kecil. Baik, izin menampilkan Mind Master yang sudah saya buat. Ya, silakan. Sudah tampil ya Pak ya? Oke, sudah. Baik, di sini aplikasinya namanya adalah aplikasi kalor. Jadi di sini saya buat menu-menu. Yang pertama ada menu pengantar. Menu pengantar ini berupa ucapan terima kasih dan sekilas tentang SAC, media pembelajaran interaktif. Kemudian ada KI dan KD, karena ini sangat penting ya. Setiap mata pelajaran pasti dalam bab itu memiliki KI dan KD,
kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kemudian ada materi, ya. Ada materi. Ini materi dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada materi tentang kalor itu sendiri. Kemudian ada perubahan wujud zat, ada azas Planck, dan ada perpindahan kalor. Nah, masing-masing ini sudah saya berikan pencabangannya. Ada pengertian kalor, kemudian ada faktor-faktor, ada tabel kalor jenis, contoh soal, kemudian ada rumus kapasitas kalor, kalor laten, kemudian ada grafik kalor, karena grafik ini sering keluar dulu namanya ujian nasional ya, sekarang sudah berganti AKM. Nah, seperti ini. Kemudian ada video pembelajaran. Ini saya buat menggunakan Powtoon. Kemudian saya hanya menggunakan latihan soal 5 soal pilihan ganda. Ini saya buat offline. Kemudian ada referensi. Ini ada beberapa referensi yang saya cantumkan di sini karena saya mengambil dari sumber ini. Kemudian ada biodata pengembang tentang saya pribadi. Kemudian saya beralih ke formulir 2. Formulir 2 tentang aset konten aplikasi. Nah, ini saya buat itu mulai tanggal 25 Juli. Ini saya ngebut ceritanya nih. Saya benar-benar ngebut. Ada beberapa agenda saya sempat WA Pak Haitan, waduh bagaimana nih Pak, saya khawatir tidak selesai. Ini saya buat tanggal 25 Juli. Ini terdiri dari halaman depan. Halaman depannya seperti ini. Nanti ketika tekan tombol start, dia akan ke halaman menu home ya. Kemudian di sini ada home-nya. Home-nya itu menunya ada 7. Ada pengantar, KIKD, materi, video, latihan, referensi, dan pengembang. Nanti tampilannya seperti ini. Kemudian pengantar. Nah, ini ucapan terima kasih saya kepada Inosi dan Bapak Muhammad Haitan Rahman. Ini ternyata ada mohnya ya, nanti saya edit kembali Pak, mohon maaf. Kemudian ucapan kepada para DRB dan SRB, karena yang pertama kali menghubungi saya itu rekan saya Duta Rumah Belajar. Dulu saya dengan Ibu Nufis sempat mau langganan Pak, sempat mau beli gitu, tapi nggak jadi. Alhamdulillah sekarang sudah dikasih gratis. Nah, seperti ini nanti tampilan pengantarnya. Kemudian ini materi sudah saya siapkan sebenarnya dari ketika saya membuat modul ya. Saya memang sudah membuat modul atau RPP sehingga materi ini sudah ada, saya taruh sini. Nah, dari sini saya edit lagi, tinggal copy paste ke SAC-nya, ke AHL-nya. Jadi saya tidak membuat lagi, memang sudah ada. Ini materinya. Kemudian ada latihan saya menggunakan pilihan ganda, saya tidak menggunakan drag and drop ya. Kalau kemarin rekan-rekan DRB dan SRB yang lain menggunakan drag and drop, tarik-tarik, saya hanya menggunakan pilihan gandanya saja. Mungkin insya Allah ke depannya bisa saya kembangkan kembali untuk yang drag and drop. Nah, seperti ini latihan soalnya. Kemudian halaman referensi. Ini beberapa website yang saya ambil kontennya. Kemudian yang terakhir ada pengembang, yaitu informasi tentang saya gitu. Alamat, nomor HP, email, instansi, Facebook, Instagram, YouTube, dan blog saya. Kemudian setelah formulir 2, formulir 03 ya. Formulir 03. Nah, ini. Untuk formulir 03 ini adalah skenario dan navigasi aplikasi Kalor. Ini saya hanya bermain di tombol gitu ya, bermain di tombol. Jadi
ada halaman awal, nanti start, kemudian ke menu home, seperti itu, sama dengan rekan-rekan DRB dan SRB yang lain. Jadi nanti pengantar ya ke pengantar, tombol KIKD ke halaman pertama KIKD, materi ke halaman pertama materi gitu. Jadi juga dengan yang lain, pengantar, KIKD, sama, kemudian materi, sama juga ada ke halaman materi selanjutnya, halaman materi sebelumnya gitu. Dan untuk video pembelajaran juga sama, ada tombol panah kanan dan tombol panah kiri, kemudian ada tombol halaman menu juga. Halaman menunya saya tidak membuat lagi karena saya menggunakan yang sudah ada gitu. Jadi tombol menu yang disediakan tidak saya buang, enggak saya hidden, saya menggunakan yang sudah ada saja. Kemudian untuk latihan soal itu saya setting dia harus mengerjakan soal semua dulu baru bisa next ya. Jadi untuk ke halaman latihan soal berikutnya dia harus menyelesaikan jawaban-jawabannya. Jadi misalnya halaman pertama soal itu tidak ada tanda panah ke kanan, tapi untuk melanjutkan dia harus menjawab tombol jawaban. Nah, setelah nanti tombol jawabannya diklik, selanjutnya nanti ada tombol ini panah kanan kiri itu ya untuk refresh. Oh, ini belum saya tambahkan ya. Iya, nanti saya tambahkan ya. Yang memutar itu ya, untuk memutar. Oh, ini ada. Tekan tombol panah memutar ke halaman latihan soal pertama dan reset skor. Kemudian ada referensi, kemudian ada tentang pengembang. Nah, nanti di tombol pengembang ini ketika tekan tombol Facebook ke Facebook saya, ke Instagram saya, YouTube saya, dan blog ke blog saya. Saya langsung ke preview ya Pak ya. Ya, silakan. Mohon maaf ini. Lambat. Ini halaman start page. Halaman start page. Nah, dia nanti akan diarahkan seperti ini. Ini ada animasi api ya. Ketika saya tekan tombol start, maka dia akan ke menu. Mohon maaf. Jadi ngehang gini. Saya preview kembali. Start. Ya, seperti ini menunya. Tampilan menu home-nya seperti ini. Ada pengantar, kemudian ada KI dan KD, materi, video, latihan, referensi, dan pengembang. Di sini saya kasih api-api. Ini color untuk SMP kelas 7 semester ganjil oleh saya sendiri. Nah, nanti ketika ini diklik pengantar, itu dia akan sini. Ke ucapan terima kasih kepada Inosi, kemudian ke Bapak Haitan Rahman, dan kepada yang lain juga. Jadi ini tentang media interaktif color ya. Jadi MP ini tentang media interaktif SMP kelas 7 di mata pelajaran IPA. Nah, ini kalau diklik next atau selanjutnya dia ke halaman berikutnya. Kalau diklik menu home, dia akan kembali ke menu home sini. Ya. Untuk yang KIKD sama gitu ya. Halaman pertamanya adalah KI, kompetensi inti. Kemudian ini next ada kompetensi dasar gitu. Ini kembali ke menu home. Dan ini ada materi. Nah, di sini ada tentang pengertian color. Ini kalau di next ini tombol panah ke kanan, maka ke materi selanjutnya.
Kalau kita back atau tanda panah ke kiri, maka dia akan kembali ke materi sebelumnya. Gitu. Nah ini kapasitas color, ada color laten, grafik color, perubahan wujud zat, asas black. Ini ada contoh soal. Tadinya contoh soal mau saya buat drag and drop, cuman ini kan contoh soal ya, jadi nggak jadi saya buat drag and drop. Kan masih contoh soal. Ini masih materi tentang perpindahan color, ada konduksi, konveksi, kemudian ada contoh kehidupan sehari-hari berupa angin darat, angin laut, radiasi. Ini sumbernya saya ambil yang dari Kemendikbud, biar saya takut hak cipta. Jadi saya banyak mengambil dari yang Kemendikbud. Ini ada video pembelajaran, ini saya buat menggunakan Powtoon. Ini juga saya buat secara offline. Pada kesempatan kali ini, ini bisa dicepatkan. Ini bisa di stop, bisa di play lagi gitu ya. Nah, gitu, seperti itu. Oke, ini ada menu tombol next atau selanjutnya. Nah, ini ke latihan soal. Nah, di latihan soal ini saya tidak menggunakan tombol ke kanan ya. Jadi dia harus menyelesaikan soal terlebih dahulu. Khawatirnya mereka next saja, tidak mengerjakan latihan soal. Jadi memang saya setting seperti itu. Kalau saya jawab ini C misalnya, maka dia akan muncul checklist, kemudian akan muncul skornya. Gitu. Ini saya salahkan saja ya. Kalau saya misalnya ini nomor 2 ini saya pilih salah misalnya, maka dia akan muncul silang dan skornya tetap tidak akan bertambah. Dan akan saya benarkan kembali, maka skornya bertambah, kemudian ada muncul checklist. Ini juga akan muncul checklist dan skornya juga bertambah. Kemudian ini. Nah, jika siswa nanti ingin mengulang, maka akan ini kita arahkan untuk menekan tombol yang panah memutar ini. Ini panah memutar ini dia akan mengulang ke soal halaman pertama sekaligus mereset skor ini. Nah, seperti ini. Nah, skornya akan reset. Kalau tidak direset, skornya dia tetap yang tadi. Terkecuali di desain hidden ya, jawaban-jawaban ini. Seperti itu ya. Ini bisa ke menu home lagi. Kemudian ini ada referensi. Dan terakhir, pengembang. Ini kalau diklik blog atau YouTube, maka dia akan mengarahkan ke channel YouTube saya. Saya contohkan yang satu saja, misalnya saya ketikkan blog gitu ya, maka dia akan membuka halaman blog saya. Mungkin seperti itu, Pak Haitan Rahman. Jika ada masukan dari Bapak atau rekan-rekan Duta Rumah Belajar dan SRB, saya persilahkan. Baik. Terima kasih. Saya ini dulu ya. Ini gambar semua dari Pripik ya? Gambar dari FreePik, kemudian dari Pixabay sama PNG3, Pak. Yang konsistensinya yang mana? Yang dari Pripik ya? Kebanyakan dari FreePik dan PNG3, Pak. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian perhatikan ya. Ini aplikasi ini konsistennya tinggi ya. Mulai dari background, warna ya. Kemudian dari warna-warna kayu dan sebagainya itu adalah itu di Pripik sehingga Bapak Ibu sekalian bisa memanfaatkannya seperti Pak Sukron ini. Oke. Bagus. Semakin banyak yang bagus ya. Terima kasih, Pak. Saya nggak jadi belinya ya.